Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan kesehatan dan panjang umur kepada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di malam Ahad untuk kegiatan taklim membaca kitab Syarah Hadits Arba'in Nawawiyah, yang dimana bertepatan dengan masuknya maghrib malam hari ini. Itu artinya kita saat ini berada di 9 Dzulhijjah, yang mana kita masuk malam dari hari Arafah sesuai dengan terlihatnya dan tidak terlihatnya hilal di wilayah Indonesia. Malam ini maghrib tadi kita masuk 9 Dzulhijjah. Itu artinya maghrib esok kita masuk 10 Dzulhijjah. Berkaitan dengan hal ini, ketika mana maghrib ini sudah masuk 9 Dzulhijjah, esok bagi kita di Indonesia adalah hari Arafah. Walaupun di Makkah mereka saat ini masuk 9 Dzulhijjah dan sudah wukuf di Arafah, tapi bagi kita di Indonesia karena berbeda hilal dan yang lain, sehingga esok kita siang waktu Arafahnya. Berkaitan dengan ini juga sedikit kita membahas salah satu yang disunnahkan di 9 Dzulhijjah dan berlanjut sampai 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah takbir usai mengerjakan sholat fardu. Begitu pula sholat sunnah dan yang lain, yang disebut dengan takbir muqayyad, yang terikat dengan fi'lus sholah. Subuh malam ini, subuh yang dihadap malam ini, sebenarnya usai sholat subuh 2 rakaat itu sudah disunnahkan kita takbir seharusnya, dan itu dikerjakan di banyak masjid-masjid jami' lain di luar dari kita di Tanjung. Hanya saja terkadang ini sebagian asing di beberapa masjid yang mungkin selama ini kurang mendalami praktek sebenarnya tuntunan fikih dalam syariat. Subuh 9 Dzulhijjah itu dimulai sudah kesunahan takbir, sebagaimana takbir hari raya. Setelah 2 rakaat subuh itu langsung sunnah takbir muqayyad. Hanya saja kalau digawi di satu wilayah yang belum terbiasa akan menimbulkan polemik kena. Kenapa bertakbiran di masyarakat padahal masih 9 Dzulhijjah, padahal memang sunnahnya dari subuh hari Arafah itu sudah takbir muqayyad. Tadi ulun bertakun dengan pengurus kita di masjid,
mempertimbangkan supaya masyarakat kada bingung, kami takbirnya habis asar isuk. Padahal kesunahannya bermula setelah sholat subuh. Di masjid-masjid lain di luar Tabalong menggawi karena mereka belajar tentang kesunahan takbir muqayyad ini. Nah, itu sedikit menjelaskan seputar kesunahan takbir muqayyad tadi. Bermula di subuh hari Arafah, yaitu esok bagi kita. Melanjutkan kajian kitab Hadits Arba'in Nawawiyah. Hari ini kita masuk Al-Hadits Rabi, hadits yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits yang keempat kali ini diriwayatkan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang kepada kami, pernah menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan juga terpercaya, ujar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya kalian bermula dari penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari pertama berbentuk cairan. Sesungguhnya permulaan terbentuknya kalian di perut ibu kalian selama 40 hari yang pertama berbentuk nutfah atau cairan. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian di 40 hari yang kedua, 40 hari berikutnya berbentuk alaqatan, segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian di 40 hari yang ketiga berubah lagi di perut ibu menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian
di penghujung 40 hari yang ketiga, artinya 120 harian. Tsumma yursalu ilaihil malak, diutuslah kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat pun meniupkan roh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat tersebut seusai meniup roh diperintah untuk menulis 4 kalimat. Bikat birizkihi, yang pertama malaikat disuruh usai meniup roh agar menulis ketentuan rezeki janin tersebut. Wa ajalihi, yang kedua ditulis ketentuan ajal janin tersebut. Wa amalihi, yang ketiga menulis ketentuan amal perbuatan kelak janin tersebut. Wa syaqiyun aw sa'id, dan yang ketiga malaikat disuruh menulis ketentuan apakah janin ini kelak ketika dewasa termasuk orang celaka ataupun sa'id, orang yang bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'mal bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya salah seorang dari kalian bisa saja ia beramal senantiasa amal-amal penduduk sorga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan sorga sebatas sekedar 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ternyata ketentuan sudah ditulis sebelum ia terlahir. Faya'mal bi amali ahli nar fayadkhuluha, sehingga di penghujung umurnya berbuat amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya ia pun masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Begitu pula sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang berbuat perbuatan penghuni neraka, sepanjang hidup berbuat perbuatan penghuni neraka, sampai jarak antar dirinya dengan neraka sekedar 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ketentuan yang sudah tertulis mendahuluinya bahwa ia penghuni sorga. Faya'mal bi amali ahli jannah, di penghujung umur pun ia berbuat amal ibadah penghuni sorga. Fayadkhuluha, dan ia pun akhirnya masuk ke dalam sorganya Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits yang keempat ini yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita yang pertama tentang bagaimana proses seorang insan ketika mana mulai ada di dalam rahim ibunya. Ujar Nabi, 40 hari pertama itu berbentuk setetes air, nutfah, proses. Kemudian di dalam 40 hari yang kedua, artinya dari 40 sampai 80 hari,
mulai menjadi segumpal darah. Kemudian di 40 hari yang ketiga, artinya dari 80 menuju 120 hari, mulai sudah bentuk dasar manusia, mudghah, daging. Di penghujung kemudian 120 hari, setelah itu malaikat pun diutus yang tugasnya meniupkan ruh kepada janin tadi. Setelah meniup ruh pada janin tersebut, malaikat tadi diperintah menulis takdir ketentuan janin itu kena kayak apa jadinya, lahir, dewasa sampai meninggal. Bikat birizkihi, ditulis tentang rezekinya. Ketika lahir bayi ini, apa aja rezeki yang akan sampai kepadanya. Ketika balik, dewasa, menikah, siapa jodohnya, seberataan sudah ditentukan jauh-jauh sebelum bayi ini lahir ke dunia. Wa ajalihi, yang kedua ditentukan sudah tentang ajalnya. Sebelum bayi ini lahir, sebelum ia kelak lahir, beranjak dewasa sampai tua, sudah ketika dalam janin ditulis ketentuan apabila ajalnya, kapan matinya, apa sebab kematiannya, di mana matinya, bahkan pakaian apa yang akan dipakainya terakhir ketika mati, makanan apa yang terakhir masuk ke dalam lambung, minuman apa yang terakhir masuk ke dalam perut, sudah ditentukan jauh sebelum janin tadi keluar dan terlahir di dunia. Yang keempat, wa amalihi, yang ketiga wa amalihi, ditentukan sudah perbuatan amalnya kelak apa yang akan banyak digawinya ketika lahir sampai meninggal. Dan yang keempat, yang terakhir, wa syaqiyun aw sa'id, sudah ditentukan ketika masih berbentuk janin, kelak apakah di akhirat ia termasuk syaqi, orang celaka, aw sa'id, atau termasuk orang yang berbahagia dengan surganya Allah. 4 macam ini jar Nabi sudah ditentukan jauh sebelum janin itu lahir. 4 macam ini, rezeki, ajal, amal, surgakah neraka, kita berataan ini sudah ditentuakan seberataan. Sampai-sampai Nabi menjelaskan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, ujar Nabi, ada seseorang di antara kalian sepanjang umurnya mulai halus sampai tua selalu beramal ibadah, selalu berbuat amalan penduduk sorga, tetapi karena sudah ditentukan inya ini bakal masuk neraka, ternyata di penghujung umur berbuat perbuatan ahli neraka. Ibarat dari balik sampai umur 60 ibadah terus, tapi ketika umur 60 lebih sedikit tergoda bermaksiat, berbuat maksiat, meninggal dalam keadaan itu. Fayadkhuluha, sehingga inya pun masuk neraka aja Nabi. Penjelasan dari Nabi, kadakawa kita melawan ketentuan yang sudah ditentukan ketika masih berbentuk janin. Ada juga jar Nabi, seseorang sepanjang umur maksiat wara, sepanjang umur berbuat dosa terus, tapi yang ngaran ketentuannya sudah tertulis inya ahli surga, di penghujung umur taubat, berbuat amalan ahli surga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ia pun masuk surga. Penjelasan dan penegasan, kita kadakawa melawan apa yang sudah ditentukan. Sahabat sebagian ketika mendengar ini bingung. Kalau begitu ya Rasulullah, percuma beramal.
Amun seberatan sudah ditentukan sorgakah neraka kena. Apa jar Nabi? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tetaplah terus kalian beramal ibadah, karena seseorang itu akan dipermudah menggawi sesuatu yang mana sesuai dengan tujuan inya dicipta kamana akhirnya. I'malu, terus ya Nabi beramal ibadah. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Segala seseorang itu akan dipermudah menggawi dengan kesesuaian takdirnya apa kena di akhirat. Kalau memang ujung-ujungnya kita akan masuk surga, akan dipermudah beramal ibadah, berbuat perbuatan ahli surga. Kalau kita dicipta memang takdirnya ujungnya neraka, akan dipermudah berbuat amalan-amalan ahli neraka. Ada tanda-tandanya, berarti seseorang yang memang ujung-ujungnya kelak na'udzubillah dijebloskan ke dalam neraka. Tapi ingat, sebagaimana pernah kita bahas di hadits yang pertama, keadaan seseorang yang sepanjang hidupnya inya berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba ujung-ujungnya masuk surga karena menutup ajal dengan amal yang baik, ini 1 banding puluhan ribu. Ingatakan itu fin nudrah, keadaan yang sangat jarang. Begitu pula seseorang yang sepanjang umurnya terus amal ibadah, tapi ujung-ujungnya berbuat maksiat dan mati dalam keadaan maksiat sehingga masuk neraka. Ini pun fi ghayatin nudur, jarang terjadi. Karena setiap orang yang terus menerus beramal ibadah, insya Allah wafatnya pun akan dalam keadaan yang sama. Hanya saja ini peringatan, penegasan dari Nabi bahwa kita kadang-kala melawan ketentuan takdir yang sudah ditentukan. Sebelum jauh kita menjelaskan hadits yang keempat ini. Hadits ini tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kita bercerita tentang biografi sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Karena kisah Abdullah bin Mas'ud ini sidin, kisah hidup sidin itu banyak pelajaran penting nang kawa kita ambil, kawa kita petik. Disebut dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah di sini, aslama bi Makkah qadiman wa yuqalu innahu sadisu sittatin fil Islam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud masuk Islam terdahulu dibanding mayoritas sahabat yang lain. Ketika Nabi belum hijrah, masih di Mekah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sudah masuk Islam. Ketika Islam belum kuat di Mekah, belum hijrah Nabi ke Madinah, awal Islam berkembang, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sudah masuk Islam. Bahkan dikatakan innahu sadisu sittatin fil Islam. Abdullah bin Mas'ud sahabat yang keenam masuk Islam. Sebagian ulama menyampaikan demikian. Dari ratusan ribu sahabat, urutan 6 masuk Islam, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wa sababu islamihi, sabab sidin masuk Islam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'aid. Sabab sidin yaitu Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di Mekah. Ketika berjalan, Rasulullah melewati Abdullah bin Mas'ud yang saat itu lagi mengembala kambing, yang mana kambing tersebut milik
Uqbah bin Abi Mu'aid, salah seorang petinggi kafir Quraisy. Uqbah bin Abi Mu'aid. Nabi berjalan, Abdullah bin Mas'ud lagi mengembala kambing ampun urang. Faqala lahu, Nabi pun berucap kepada Abdullah bin Mas'ud yang lagi mengembala kambing, hal indaka min labadin taskina. Hei fulan, jar Nabi, ya gulam, hei anak kecil. Karena Abdullah bin Mas'ud sidin masih halus waktu itu. Ya gulam, wahai anak kecil, hal indaka min labanin taskina. Adakah susu kambing yang bisa kami minum? Karena sidin lagi mengembala kambing Abdullah bin Mas'ud, banyak kambingnya. Nabi bertakun, adakah susu yang kawan diminum? Hal indak min laban taskina, adakah susu kambing yang sudah diperah yang bisa engkau berikan padaku? Qala na'am. Ujar Abdullah bin Mas'ud, ada kambing yang betina yang mengandung susu tu ada. Walakinni mu'taman, tetapi aku ini sekedar diamanahi, ujar Abdullah bin Mas'ud. Lain kambingku, ini kambing ampun orang. Ada betina yang mengandung susu di badannya ada, tapi lain ampun ulun, ujar Abdullah bin Mas'ud. Ulun sekedar diamanahi mengembala. Amanahnya orang Arab tuh. Rasulullah bertakun, adakah susu kambing? Kawa ditukari sidin gitu nah. Ujar Abdullah bin Mas'ud, ada, tapi aku sekedar diamanahi, lain ampunku. Artinya kada kawa memberi, kada kawa menjuali. Ujar Nabi pulang, hal indaka jaza'atun lam yanzu 'alaihal fahlu. Kalau begitu, ujar Nabi, adakah kambing betina yang mana belum pernah dikawini oleh kambing jantan? Artinya Nabi bertakun, adakah kambing betina masih perawan yang belum pernah dikawini nang jantan? Qala na'am, ada, ujar Abdullah bin Mas'ud. Ujar Nabi, minjam satu mat. Kita tahu konsepnya, kambing betina kalau belum pernah dikawini jantan, kada mungkin mengandung susu. Karena susu itu keluar ketika mana nang betina pernah dikawini nang jantan. Kayak manusia, perempuan kada mungkin mengandung susu di payudaranya kecuali melahirkan. Ujar Nabi, adakah kambing betina nang perawan nang belum pernah dikawini jantan? Ada, jar Abdullah bin Mas'ud. Minjam jar Nabi satu mat. Fa'atahu biha, dibawakan kambing betina nang masih perawan tadi. Famasaha sallallahu alaihi wasallam dar'aha wa da'a famtala'a dar'uha bilaban. Setelah kambing betina tadi nang masih bujang di hadapan Nabi, Nabi sentuh bagian bawah parut kambing betina tadi, Nabi usap, kemudian Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, tiba-tiba famtala'a dar'uha bilaban, langsung berisi susu kambing betina yang masih bujang tadi. Berisi susu, kelihatan tambah gemuk bagian bawahnya, ada susunya langsung. Fahalaba fi ina'in atahu bihi Abu Bakrin. Setelah berisi susunya, habis Nabi doakan dan dijapai sidin, Sayyidina Abu Bakar mengambil semacam ember, menanai di bawahnya, dan dikeluarkanlah air susu tadi dari kambing betina yang masih belum pernah dikawini kambing jantan. Wa syariba wa saqa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi minum susu kambing tadi dan diberikan juga pada Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar minum.
Thumma qala lidhar'i, Nabi berucap kepada kambing betina tadi, iqlis bikasri lam faqalasa bi fathiha. Ujar Nabi, bebulik ke asal. Kambing betina tadi bebulik ke asal pulang, ampih belamak bagian bawahnya. Ai raja'a kama kana la labana fi. Falamma ra'a dzalik aslama radhiyallahu taala anhu. Melihat kejadian ini Abdullah bin Mas'ud, Sidin pun langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Masuk Islamnya Abdullah bin Mas'ud melihat mukjizat Nabi. Mendoakan kambing betina nang kada mungkin mengandung air susu karena belum pernah dikawini nang jantan. Dijapai Nabi, didoakan Nabi, tiba-tiba berisi susu hibak. Diparah Nabi keluaran susunya. Satu hal yang kada masuk akal, tapi mukjizat dari Nabi. Melihat keajaiban ini, Abdullah bin Mas'ud lalu masuk Islam. Wa kana syadidal udmah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini syadidul udmah, ay as-sumrah. Kulit sidin, berbicara fisik bilang, Abdullah bin Mas'ud ini syadidul udmah, awak sidin hirang. Artinya seorang manusia yang takdirnya berkulit hitam, atau bahasa yang agak kasar tuh negro. Jadi sahabat Nabi itu jangan dikira Bilal bin Rabah aja yang hirang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang berkulit hitam. Makanya kadang kita heran, ada beberapa program televisi cerita sahabat-sahabat, ketika ada aktor yang memerankan Abdullah bin Mas'ud, putih orangnya, najar ulun ni kada belajar sejarah, kurang mendalami. Padahal Abdullah bin Mas'ud itu syadidul udmah, ay as-sumrah, hirang awak sidin. Khafifal lahmi, kurus, sudah hirang, kurus pulang, dagingnya sedikit. Qasiran jiddan nahwu dhira, qasiran jiddan nahwu dhira, sudah hirang sidin, kurus, pendek pulang awak sidin. Bukan cuma pendek, qasiran jiddan, sangat pendek. Atau bahasa kita tuh ada kelainan genetik, kerdil. Awak sidin tuh kerdil, kada normal kayak yang lain. Hirang, kurus, kerempeng, kerdil pulang. Daqiqas saqaini ay rafi'ahuma, awak sidin tuh semacam bungkuk, batisnya nang tepanjang. Kau lapian membayangkan seseorang yang terlahir, mohon maaf ada kekurangan, batis agak tepanjang, awak tahandap, hirang, kurus pulang, kerdil. Akhadha yajtani siwakan minal araq faja'alat rihu takfa'uh. Suatu hari dikisahkan Abdullah bin Mas'ud, sidin pernah memetik batang kayu siwak. Dengan tubuh nang kecil kurus tadi, sidin mencoba mematahi batang pohon siwak, hendak diambil sebagai siwak. Faja'alat rihu takfa'uh. Tiba-tiba ada angin berhembus kencang, kena Abdullah bin Mas'ud, tak gugur, tarabah gara-gara tiup angin. Saking ringannya, saking halusnya. Fadhahikal qaumu minhu, orang-orang sekitar nang melihat itu pun tatawaan. Bagi mereka lucu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berucap melihat Abdullah bin Mas'ud dibuli, ditawakan. Ujar Nabi, mimma tadhakun, sebab apa kalian ni tertawa? Faqalu, sahabat yang tertawa menjelaskan, ya Rasulullah, min diqqati saqai, kami ini tertawaan karena mungil banar batis Abdullah bin Mas'ud, halus banar, tampur angin rabah, tertawaan kami. Dijawab oleh Nabi, walladzi nafsi biyadih lahuma fil mizan atqalu min Uhud.
Demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, jar Nabi. Kedua batis Abdullah bin Mas'ud nang mungil ini lebih berat di mizan hari kiamat dibandingkan beratnya gunung Uhud. Batisnya nang halus dua buting itu lebih berat ditimbang di mizan daripada ribuan ton beratnya gunung Uhud. La ilaha illallah. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu sahiba sirril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sidin termasuk seseorang yang banyak mengetahui rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal yang banyak sahabat kada tahu, Abdullah bin Mas'ud banyak tahu. Wa kana yamshi amamahu bil 'asa. Kemana Nabi berjalan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ada mendampingi dan berjalan di muka Nabi membawa tongkat. Ibarat Nabi berjalan, Abdullah bin Mas'ud di muka Nabi untuk mengosongkan jalan dan sebagainya. Wa yuqidhuhu idza nam, dan rancak Abdullah bin Mas'ud membanguni Nabi ketika Nabi lagi tidur. Wa yulbisuhu na'laihi idza qam, dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tugas dan gawian sidin ketika Nabi usai duduk-duduk dan ingin berdiri berjalan, Abdullah bin Mas'ud nang memakaiakan kedua sandal Nabi. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini banyak menghadam lawan Nabi. Kemana Nabi ada umpat terus dahulu tuh. Sandal sidin pun Abdullah bin Mas'ud nang tukang menyimpanyakan, ma'amanakan. Wa kana min ajwadin nasi thauban wa atyabahum rihan wa atyabihim rihan. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk seseorang yang paling bagus bajunya ketika itu dan paling wangi aroma badannya. Walau tubuh sidin ada kekurangan, tapi soal berpakaian, pakaian pasti yang baik, yang bagus dipakai sidin. Dan selalu wangi, pakai minyak harum, wangi terus. Kenapa demikian? Ta'ziman li na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yahmiluhuma idza jalas. Sebagai bentuk pengagungan Abdullah bin Mas'ud terhadap dua sandal Nabi yang sidin ikuti ketika mana Nabi duduk di suatu tempat. Jadi Abdullah bin Mas'ud sidin selalu berpakaian yang bagus baik, selalu harum awak sidin, bukan untuk bergaya-gaya, untuk sombong, sebagai bentuk pengagungan karena tugas sidin mengikuti sepasang sandal Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesuaikan, karena aku bakalan mengikuti sepasang sandal orang paling mulia. Aku harus menyesuaikan jasidin, pakaian harus bagus, harus wangi terus. Sebagai bentuk mengagungkan sandal Nabi yang sidin bawa ketika menghadap lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pelajaran kesan kita. Ketika kita berhadap kepada orang yang punya kedudukan, sesuaikan pakaian kita tuh. Ada tuan guru besar, contohnya ulama besar, pian mahadam lawan sidin, entah jadi supir atau tukang bawakan tas sidin atau tukang bawakan sandal sidin, tongkat sidin, jangan beberang berpakaian. Kalau mau umpati ulama, tuan guru besar nang tuha, ini kada tuan guru besar pian menghadap lawan sidin, membawakan sendal dan yang lain, tapi contohnya pakai baju bola, baju Barcelona dan yang lain. Nah, itu kada pas. Kesannya pian kurang pengagungan terhadap agama. Abdullah bin Mas'ud menyesuaikan sidin. Bukan cuma pakaian dan aroma, tutur kata, gerak-gerik, menyesuaikan juga karena menghadap lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Begitu pula ketika menghadam kita lawan ulama besar. Di samping pakaian bagus, aroma harus wangi, menyesuaikan dengan kedudukan beliau, pamandiran pun harus dijaga, pergaulan harus dijaga. Pian menghadam lawan tuan guru besar, sampai orang tuh kenal sudah kamana sidin tulak, pian ada di samping sidin, ajudan sidin contohnya. Tiba-tiba pian ini mohon maaf contoh menjablay di warung, sedangkan orang sudah paham image-nya pian ini kemana tuan guru itu ada, pian ada. Tapi pian santai kadang di waktu luang di warung, di pembatuan contohnya. Itu kada sesuai. Malah justru menjatuhkan nama guru nang pian bahadam di situ. Tingkah laku jaga, pakaian sudahnya, aroma sudahnya, pamandiran jaga, pergaulan jaga. Karena nisbat ikam pembantu dari orang besar, tuan guru. Ini nang dilajarkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lawan kita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pakai pakaian bersih, wangi. Karena apa? Kamana-mana mengikuti sandal Nabi, sandal sidin. Demi mengagungkan sandal Nabi, kada mau sidin berpakaian yang kada sesuai. Harus harum, wangi, rapi, bersih. La ilaha illallah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yuqarribuhu wa la yahjubuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan Abdullah bin Mas'ud dan dekat dengan Abdullah bin Mas'ud dan kadang menghalang-halangi Abdullah bin Mas'ud apabila hendak berparak lawan sidin. Qarib, akrab lawan Nabi. Falidha kana kathirad dukhul alaihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud rancak sidin itu masuk ke rumah Nabi sampai tadi diberi gelar sahibu sirri Rasulillah. Orang yang tahu rahasia Nabi, hal-hal internal Nabi sidin banyak tahu dibanding mayoritas sahabat-sahabat yang lain. Wa huwa radhiyallahu taala anhu awwalu man jahara bil Quran minas sahabah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sahabat pertama yang berani untuk membaca Al-Quran di Makkah dengan terang-terangan. Ketika mana Islam belum kuat masih di Makkah, diintimidasi sebagian sahabat, disiksa masih. Ketika mengumumkan status keislamannya, yang wani membaca Al-Quran di tengah kafir-kafir Quraisy, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Wadzalika annahu lamma nazalat suratul Rahman qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam man yaqra'uha ala Quraisy. Faqala Ibnu Mas'ud ana ya Rasulullah. Ketika mana surat Ar-Rahman turun kepada Nabi, ujar Nabi, siapa yang wani membaca surat Ar-Rahman di hadapan orang-orang Quraisy di Mekah masih nih. Ujar Abdullah bin Mas'ud, ulun ya Rasulullah, wani membaca terang-terangan surat Ar-Rahman ini di tengah buhan Quraisy. Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'ina hawla al-Ka'bah. Abdullah bin Mas'ud pun mencari di mana banyak dudukan orang-orang Quraisy. Dilihat ternyata pembesar-pembesar Quraisy lagi berkumpul para Ka'bah saat itu. Ka'bah masih dikuasai orang kafir Quraisy, berhala masih banyak. Diparaki Abdullah bin Mas'ud, orang-orang Quraisy yang duduk-dudukan tadi, faftatahal qira'ata biha, lalu dengan nyaring membaca surat Ar-Rahman. Awak halus nih, kurus. Nang dihadap ini bubuhan Quraisy nang awak gana-gana, nang lingkaran tangannya jauh berkali lipat dari Abdullah bin Mas'ud. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud nyaring-nyaring di hadapan buhan kafir Quraisy. Faqama Abu Jahlin falatamahu. Berdiri Abu Jahal, sarik. Abdullah bin Mas'ud awak halus membaca Al-Quran, berdiri Abu Jahal dari duduknya,
falatamahu, ditempiling takipai Abdullah bin Mas'ud. Plang. Awak halus tadi. Abu Jahal kenal. Setelah gugur rabah Abdullah bin Mas'ud, syaqqa udhunahu wa admah. Telinga Abdullah bin Mas'ud dirabit oleh Abu Jahal. Saking kuatnya Abu Jahal, telinga tuh rabit Abdullah bin Mas'ud, rabitnya berdarahan. Fa'admah, berdarahan telinga Abdullah bin Mas'ud. Fadhahaba wa ainuhu tudmi. Bulik Abdullah bin Mas'ud dalam keadaan menangis, sakit, dan inya masih halus waktu itu, kada tuha banar. Faktama Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat Abdullah bin Mas'ud kayak itu, sedih Nabi. Fanazala Jibril alaihissalam dahikan. Ketika Nabi sedih melihat Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba malaikat Jibril turun dalam keadaan tertawa. Ujar Nabi, anta tadhak wa ibnu Mas'ud yabki. Wahai Jibril, ya Nabi, Ibnu Mas'ud menangis, kenapa pian tertawa? Faqala, dijawab oleh malaikat Jibril, sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Pian kena akan tahu sebab kenapa ulun tertawa. Singkat cerita, berjalan bertahun-tahun kemudian, Nabi hijrah ke Madinah, terjadi perang Badar. Ketika perang Badar terjadi, orang Islam menang. Ketika orang Islam menang, Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud cari jenazah-jenazah orang kafir yang apabila masih bahinap, eksekusi, ujar Nabi. Daripada sakit, bunuh aja langsung. Abdullah bin Mas'ud pun berjalan melewati jenazah-jenazah usai perang Badar, lalu melihat ada Abu Jahal nang beberapa tahun sebelumnya menampilingnya. Lalu jar Ibn Mas'ud disebut di sini dari jarak jauh pakai tongkat menggitil-gitil. Kalau pindah hidup tampilingnya pulang, diguyang-guyang oleh Abdullah bin Mas'ud. Ternyata Abu Jahal kada kau bangun lagi, tapi masih hidup. Akhirnya karena sudah kada kuat lagi Abu Jahal, awak Abu Jahal dinaiki oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa? Dipenggal kepala Abu Jahal tadi oleh Abdullah bin Mas'ud. Setelah itu kepala Abu Jahal ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud. Barat kada kau diangkat, dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril turun lagi. Ujar malaikat Jibril, udhunun bi udhun wa ra'su ziyadah. Telinga dibalas telinga dan Abdullah bin Mas'ud dapat bonus kepala. Nah ini sebab aku bertahun-tahun lewat tertawa, jar malaikat Jibril. Ditempeleng Abdullah bin Mas'ud, rabah, dirabit telinganya. Tapi ketika perang Badar dibalas oleh Abdullah bin Mas'ud. Awak Abu Jahal yang tadi terkapar tapi masih hidup dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, diikat di telinga Abu Jahal semacam tali, lalu ditarik oleh Abdullah bin Mas'ud sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini sedikit dari cerita Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan selalu duduk belajar di majelis ilmu semacam ini. Amin ya rabbal alamin.